Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAU USD bersama Amandana. Ini adalah analisa harian XAU USD pada hari ini tanggal 20 Oktober 2023 hari Jumat. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke yang lain. Oke, langsung aja kita lihat analisa kita kemarin. Jadi kemarin seperti yang sudah saya bilang juga, untuk resisten terdekat adalah bisa sampai di 1980 karena di sana adalah area resisten dan juga ada area supply. Yang dimana kemarin juga ada saya bilang bahwa kemarin kan ada saya bilang kalau di sini seperti ada bullish pennant, yang dimana bullish pennantnya itu sebenarnya kurang bagus. Tapi saya coba gambar sebenarnya itu kurang worth it ya. Jadi kemarin harga itu masih bermain di sekitaran 1950 sebelum akhirnya break di atas 1963. Break di atas 1963, kemudian harga langsung lompat terbang sampai ke 1980. Mungkin di sini ada teman-teman yang ambil posisi buy sudah kena take profit sampai ke 1980 ya, sudah sampai take profit 1980. Nah, kalau sekarang bagaimana? Apakah kita bisa open buy lagi? Walaupun kemarin kita ada berita dari segi unemployment claim yang dimana di sini hasilnya bagus, lalu ada existing home sales juga yang dimana hasilnya bagus, lalu diikuti oleh speaker ataupun kata-kata dari Jerome Powell, yang dimana dampaknya itu tidak terlalu signifikan untuk XAU USD karena sekali lagi XAU ataupun gold saat ini itu masih dipandang sebagai aset safe haven. Permintaan dari gold itu masih sangat tinggi untuk saat ini karena kalau kita lihat skor fixnya sekarang ada di level 21. Ini bisa dibilang cukup tinggi untuk level fixnya karena kalau kita lihat selama beberapa hari ke belakang level 21 itu jarang banget disentuh kecuali pada saat tanggal 28 Maret kemarin dan di tanggal 3 Mei kemarin. Jadi benar-benar pada saat tanggal tersebut nilai fixnya adalah naik sampai ke 21. Jika teman-teman ingat, ini nilai fixnya di tanggal Maret 2023 adalah ketika kita tahu yang namanya bank itu mengalami gagal bayar, yang dimana itu kalau nggak salah ada SVB sama apa itu saya lupa ya, pokoknya ada 3 bank Amerika yang mengalami gagal bayar sehingga fix di sini volatility index itu bergerak naik sampai ke 30. Dan kalau kita lihat berdasarkan historinya gold pada tanggal itu fix di tanggal berapa itu ya, saya lupa dia. Fix di tanggal 15-14 Maret. 15-14 Maret. Oh, terbalik ya. Ya, 14 Maret itu naik sampai ke 1913. Kemudian di Mei, tanggal 4 Mei ya. Tanggal 4 Mei itu yang di sini ya. Tanggal 4 Mei di sini itu yang namanya berita tentang SVB tadi ya, bukan yang ini. Saya lupa tanggalnya soalnya. Saya kira di tanggal 17 Maret ya. Jadi kalau kita lihat secara histori XAU, kenaikan sampai ke 2000 itu di tanggal 20 Maret. Ya, 20 Maret ini kita tahu bahwa adanya berita bank kolaps sehingga harga XAU USD naik sampai ke level 2000 lebih. Sebelum akhirnya itu bergerak turun. Nah, apakah kita bisa melihat XAU USD balik lagi ke angka 2000? Karena kalau sekarang harganya kan ada di harga 1974, tinggal 26 dolar lagi sampai ke level 2000. Apakah kita bisa terbang sampai sana?
Saya rasa bisa selama tidak ada kepastian dari apa yang terjadi di negara Timur Tengah sana. Jika sampai mungkin 1 minggu ke depan atau sampai nanti di bulan November tidak ada kejelasan, dalam artian belum ada gencatan senjata, belum ada kepastian akan ada perdamaian ataupun apapun itu namanya yang bisa meredam situasi saat ini, ya pokoknya yang bisa meredam permintaan dari aset safe haven itu sendiri, maka saya rasa peluang XAUUSD naik sampai ke 2000 itu masih terbuka cukup lebar. Oke, jadi harap hati-hati aja. Nah, untuk saat ini apakah kita bisa open buy lagi sekali ya? Kalau dilihat untuk di XAUUSD 1980 kita sudah kena dan harga kemudian merespek area tersebut. Apakah peluang harga XAUUSD akan bisa turun lagi dalam artian mencari peluang untuk open posisi buy? Bisa saja ya. Bisa saja. Selama harga itu tidak turun banget di bawah 1950 saya rasa. Karena kalau dilihat di sini harga masuk lagi ke dalam area ranging ataupun area sideways yang ada di tanggal 18 Mei 2023 kemarin. Harga itu bergerak di antara ini selama hampir 1-2 bulan terakhir sebelum akhirnya harga itu membuat lower low di tanggal 21 Agustus kemarin. Nah, sekarang harga kan karena masuk lagi ke dalam ranging area di sini, kemungkinan harga di sini akan merespek area 1980 sebelum akhirnya turun. Apakah kita akan counter dengan open posisi sell? Saya rasa jangan. Tapi kalau mau nekat, bagi yang suka banget counter, ya harap dijaga lotnya, jangan terlalu overload ataupun oversize ya. Untuk hari ini berita secara USD kita cuma ada satu tentang speaker dari member FOMC Harker. Sisanya sih nggak ada untuk hari ini ya, karena kalau sekarang kan hari Jumat. Jadi untuk hari ini kalau dilihat apakah kita bisa open buy baru? Secara time frame H4 kita tidak ada struktur demand terbaru. Untuk H1 dan M30 saya rasa ada di 1950 ya. Di sini di 1950 kita ada satu struktur area demand juga. Ini demand saya dilihat dulu ya. Walaupun di sini juga di time frame H4 ya, di time frame H4 kita ada juga satu struktur demand di sini. Jadi di sini sudah semakin banyak area demand-nya. Jadi otomatis kita jangan coba-coba untuk nge-sell dulu. Karena lantainya itu masih sangat banyak. Walaupun 1950 kita lewat, masih ada 1936. 1936 kita lewat, masih ada 1915. Jadi lantainya masih banyak. Dan untuk resisten kita cuma ada lagi 3 resisten saja. Yaitu dari sekarang 1980 sampai 1986 itu anggaplah jadi satu ya. Kemudian ke level berikutnya di 1990 sebelum akhirnya ke key level yang sangat penting yaitu di angka 2000. Jadi ketika sudah angka lewat dari 2000, sudah harga itu bisa saja langsung bergerak naik sampai ke 2015 di sini kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah kita ada satu supply daily yang ada di 2015. Jadi ketika dia break 2000, kemungkinan harga itu bisa lanjut mengejar area supply daily tertinggi yang ada di 2015. Oke, saya rasa apakah harga itu akan mengejar 2015? Bisa saja. Apakah harga itu akan menjawab ataupun apakah harga itu akan mencetak harga rekor baru?
di atas 2050, bahkan mungkin bisa di atas 2080. Bisa saja ya, bisa saja. Tapi ini saya kasih bisa dibilang sedikit bocoran berdasarkan apa yang sudah terjadi selama 2-3 tahun ke belakang. Oke, ini saya kasih tahu sedikit tentang analisa XAUUSD ketika mencapai all time high, yaitu di angka 2070-2080. Kita lihat secara histori, pada bulan Agustus tahun 2020 harga XAUUSD naik sampai ke 2074. Kenapa? Seperti kita tahu bahwa itu terjadi yang namanya pandemi virus corona yang melanda seluruh dunia, seluruh negara. Oleh karena itu permintaan dari XAUUSD naik sampai ke 2074 sebelum akhirnya drop sampai ke 1677. Dan begitu seterusnya flat pasca dari pandemi. Tahun 2021 masih flat, kemudian pada bulan Maret 2022 kita melihat adanya gerakan invasi dari Rusia ke Ukraina. Itu naik sampai ke 2070. Dan ketika sudah sampai ke 2070, harga kemudian bergerak lanjut lebih turun ke bawah sampai ke 1617. Kemudian harga bergerak naik lagi dan sampai akhirnya pada bulan Maret, April, dan Mei tahun 2023 kemarin, ketika terjadi yang namanya berita tentang bank mengalami gagal bayar, harga XAUUSD naik sampai ke 2080 sebelum akhirnya drop sampai ke 1815. Nah, apakah kita bisa melihat harga itu naik sampai ke 2000 lagi? Berdasarkan pengalaman, kalau kita lihat harga sampai ke 2000 pada tahun 2020 karena dunia itu benar-benar kaget. Karena di zaman modern ini kita belum pernah yang namanya mengenal pandemi seperti tahun 2020 kemarin. Itu yang membuat market shock. Itu case pertama. Case kedua, untuk di zaman modern saat ini ternyata masih ada perang dari negara barat, yaitu Rusia dan Ukraina. Itu juga membuat shock di market. Lalu berita yang ketiga tentang suatu bank besar di Amerika itu bisa sampai gagal bayar. Itulah yang membuat spekulasi dari masyarakat di Amerika itu memandang rendah dari sektor perbankan. Oleh karena itu harga XAUUSD naik sampai ke 2080. Jadi berdasarkan tiga berita tersebut, yang dimana tiga berita tersebut merupakan berita yang sama sekali tidak pernah terjadi di zaman modern saat ini. Jadi bisa dikatakan kalau berita mengenai ketegangan ataupun berita ketegangan di Timur Tengah di sini, saya rasa tidak akan terlalu kuat menyeret XAUUSD sampai ke 2050. Karena berdasarkan histori, secara histori perang yang sudah terjadi di Rusia dan Ukraina pada Maret 2022, sudah ada berbagai tindak lanjut sehingga penurunan daripada XAUUSD itu terjadi. Dan sekarang karena terjadi ketegangan, ya anggaplah perang di Israel dan Palestina lagi, memanas lagi, saya rasa naik sampai ke 2050 saya rasa agak sulit. Karena pasti akan ada yang namanya intervensi, entah itu dari negara Arab, entah itu dari negara Amerika, entah itu dari PBB, entah dari manapun itu. Saya rasa seperti itu karena berkaca dari apa yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Walaupun sampai saat ini Rusia dan Ukraina itu belum selesai, belum clear masalahnya. Jadi saya rasa kalau mau melihat secara histori seperti itu, pandangan saya seperti itu karena berdasarkan tiga kejadian terbesar selama 3 tahun ke belakang kemarin.
Saya rasa 2023 itu permasalahan terbesar adalah cukup hanya di sektor perbankan. Kalau berita perang seperti ini sudah pernah kejadian di Rusia dan Ukraina, jadi saya rasa agak sulit XAUUSD bisa naik sampai ke 2050. Ya walaupun bisa naik sampai 2000, tapi kemungkinan saya rasa terbatas. Mungkin hanya sampai di 2015 atau mungkin hanya sampai di 2030. Dan saya rasa agak sulit bisa naik sampai ke 2050 ke atas. Jadi kemungkinan ketika harga XAUUSD bisa naik sampai ke 2000, itu bisa menjadi opportunity bagi teman-teman yang belajar tentang sejarah XAUUSD. Karena secara simpelnya, ketika harga XAUUSD itu naik sampai ke 2000, penurunannya adalah sangat besar. Selama 3 tahun terakhir, pada saat pandemi, turun sebanyak 19,22%. Pada saat perang Ukraina-Rusia, turun sebanyak 22%. Pada saat berita bank gagal bayar, turun sebanyak 13%. Jadi bagi yang mau ambil posisi swing nanti, mungkin pada saat di tahun 2024 nanti ya, itu bisa menjadi kesempatan yang sangat besar, mengingat peluang di sini bisa mencapai ribuan pip dari sejarah XAUUSD seperti ini. Ya. Oke, jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini dan sekaligus sedikit edukasi tentang pembelajaran sejarah XAUUSD selama 3 tahun ke belakang kemarin, karena mengingat sekarang XAUUSD mengejar ke level angka penting yaitu di harga 2000. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa, dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUUSD minggu depan. Bye.